Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buhabarkan. Selamat datang kembali di Darul Muklisin Channel. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ilmu-ilmu yang perlu dipelajari untuk memahami ilmu fikih Quran atau ilmu perbandingan mazhab. Nah, pada vlog sebelumnya kita sudah menjelaskan bahwa banyak sekali manfaat-manfaat yang dapat diperoleh ketika kita mempelajari ilmu fikih Quran. Di antaranya sudah saya sebutkan pada vlog sebelumnya, itu ada sekitar 7 manfaat mempelajari atau 7 faedah mempelajari ilmu fikih Quran. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkannya dengan membahas ilmu yang penting dipelajari untuk memahami ilmu perbandingan mazhab ini. Nah, seperti halnya pelajaran ataupun objek penelitian ataupun ilmu lainnya, ilmu fikih Quran ini juga tidak terlepas dari ilmu-ilmu lain yang harus dipahami agar mampu memahami atau mampu mengetahui ilmu fikih Quran secara baik dan benar. Jadi di sini nanti di video ini saya akan membagikan dua buah kelompok ilmu yang perlu dipahami ketika kita mempelajari ilmu perbandingan mazhab. Yang pertama, ilmu-ilmu yang berhubungan langsung dengan perbandingan mazhab. Kemudian ilmu-ilmu yang tidak berhubungan langsung, tapi secara umum ilmu tersebut harus dipahami agar perbandingan mazhab ini dapat dipahami lebih lanjut. Oke, kita lanjut pada pembahasan yang pertama, yaitu ilmu yang berhubungan langsung dengan perbandingan mazhab. Jadi nanti seorang mahasiswa yang akan mempelajari ilmu perbandingan mazhab ini akan disuguhi dengan beberapa pelajaran tentang ilmu bahasa Arab, dan segala hal yang berkaitan dengan ilmu bahasa Arab akan dia pelajari. Contohnya seperti ilmu nahwu, ilmu saraf, ilmu fiqhul lughah, ilmu bayan, ma'ani, badi', lahjaj, dan berbagai ilmu yang lainnya yang berkaitan dengan bahasa Arab, sehingga nanti mereka akan disuguhi dengan beberapa mata kuliah terkait dengan ilmu bahasa Arab. Yang pertama, seperti kalau kita di prodi perbandingan mazhab ada ilmu bahasa Arab semester 1 biasanya. Kemudian ada qiraatul kutub. Kenapa bahasa Arab ini penting untuk dipelajari? Karena objek kajian ilmu perbandingan mazhab adalah kitab-kitab ulama mazhab, sehingga yang kitab-kitab ulama mazhab tersebut umumnya berbahasa Arab, sehingga tidak mungkin memahami kitab-kitab ulama mazhab tanpa memahami tata cara berbahasa Arab yang baik dan benar. Kemudian objek selanjutnya itu ada Al-Quran misalnya, sehingga tidak mungkin kita memahami bagaimana pendapat ulama memahami Al-Quran tanpa kita memahami ilmu bahasa Arab, walaupun hanya sekedar pengetahuan saja, tapi pengenalan tentang bahasa Arab ini sangat penting dipelajari untuk mendukung bagaimana kita memahami ilmu perbandingan mazhab. Itu yang pertama, ilmu bahasa Arab. Dan ilmu prodi perbandingan mazhab memberikan mata kuliah berkaitan dengan ilmu bahasa Arab terkait dengan qiraatul kutub dan bahasa Arab. Itu yang pertama. Yang kedua, ilmu Al-Quran dan ilmu-ilmu lainnya, termasuk dalamnya ilmu tafsir ahkam, asbabun nuzul, qiraat, dan berbagai ilmu lainnya. Nah, untuk mengimplementasikan pentingnya ilmu Al-Quran ini, perbandingan mazhab khususnya di Fakultas Syariah itu memberikan beberapa mata kuliah terkait ilmu Al-Quran. Contohnya seperti pengantar ilmu tafsir. Itu biasanya pada semester 2 kalau tidak salah. Kemudian ada ulumul Quran. Nah, itu pada semester 1. Kemudian ada tafsir ahkam. Kalau di letting saya dahulu itu ada tafsir ahkam 1 dan tafsir ahkam 2. Tapi sekarang tidak lagi dipakai 1 dan 2, tapi digunakan objeknya, yaitu tafsir ahkam ibadah dan menakahat misalnya. Kemudian tafsir ibadah dan muamalah. Kemudian tafsir ahkam menakahat dan jinayah. Mungkin ilmu-ilmu tafsir ini diuraikan secara lebih lanjut, bahkan kita juga mempelajari tentang bagaimana metode dan penulisan kitab-kitab tafsir.
dalam mata kuliah membahas kitab tafsir. Nah, sehingga dalam memahami ini, dalam memahami ilmu perbandingan mazhab, kita perlu memahami ilmu Al-Quran. Kenapa? Karena memang objek kajiannya itu nanti Al-Quran. Bagaimana ulama menggunakan ayat A untuk menyelesaikan kasus B, sedangkan kasus B menurut ulama lain diselesaikan dengan ayat yang lain lagi. Jadi ilmu-ilmu Al-Quran ini penting untuk dipelajari dan sangat perlu untuk pemahaman ilmu perbandingan mazhab. Itu yang kedua. Yang ketiga, ilmu as-sunnah atau ilmu hadis. Jadi ilmu-ilmu hadis ini penting juga dipelajari karena banyak sekali hadis-hadis yang secara lugawiyahnya itu saling bertentangan. Nah, bagaimana kita mengkompromikan hadis-hadis tersebut dalam sistem jam'u wa taufiq misalnya. Jadi ilmu-ilmu hadis ini termasuk nanti pembahasannya terkait dengan jarh wa ta'dil, kemudian matan, asbabul wurud, dan berbagai jenis ilmu lainnya. Dan perbandingan mazhab di prodi perbandingan mazhab di sana diajarkan tentang ilmu sunnah ini dengan beberapa mata kuliah, misalnya ulumul hadis, kemudian hadis ahkam, kemudian hadis ada seperti tafsir tadi, hadis ahkam ibadah dan muamalah, dan tafsir dan hadis ahkam munakahat dan jinayah. Jadi ilmu-ilmu sunnah ini disuguhi dengan beberapa mata kuliah yang menarik untuk mempelajari sunnah tersebut. Itu yang ketiga. Yang keempat, ada usul fiqh. Nah, ini yang penting. Semua kita perlu memahami ilmu usul fiqh dengan baik dan benar. Kenapa? Karena dengan memahami usul fiqh dengan baik dan benar, maka ketika kita menguraikan pendapat, menguraikan satu topik pembahasan, maka kita tetap sesuai dengan prosedur yang berlaku yang telah dijabarkan oleh para ulama, yaitu ilmu usul fiqh. Nanti di sana juga membahas tentang penalaran bayani, yang di sana nanti secara sistematikanya membahas tentang mutlak, muqayyad, am, khas, kemudian apalagi, dan terkait ilmu-ilmu bayani lainnya yang khusus mempelajari tentang cara pengambilan hukum dari Al-Quran dan hadis. Nah, nanti di sana juga di ilmu usul fiqh ini mempelajari tentang metode yang digunakan oleh para ulama yang sudah saya sebutkan bahkan pada vlog pertama, yaitu terkait metode-metode yang digunakan ulama seperti qiyas, kemudian maslahah mursalah, maqasid syariah, kemudian ada qawaid, nanti ada, dan berbagai objek kajian ilmu usul fiqh lainnya. Mungkin ini untuk rekan-rekan semua yang ingin mempelajari ilmu perbandingan mazhab lebih lanjut juga harus mampu memahami bagaimana teori usul fiqh itu berjalan dengan sempurna. Oke, selanjutnya ilmu fikih. Nah, ini juga tidak kalah penting karena mempelajari ilmu fikih artinya kita mempelajari apa saja objek yang dibahas dalam ilmu perbandingan mazhab. Artinya baik dalam bidang ibadah dan lain sebagainya, dan setiap sistematika pembahasan dalam ilmu fikih. Jadi kita akan dapat mengetahui bagaimana nanti pembahasan dalam fikih ibadah, muamalat, kemudian qawaid fikih kuliah dan lain sebagainya. Sehingga ketika kita menemukan suatu hukum, yang hukum tersebut sebenarnya berkaitan ibadah dan ibadah tersebut tidak dianjurkan tidak ada sandaran dalam Islam, yang ibadah tersebut adalah ibadah pokok, maka ibadah tersebut terlarang. Ya, itu dipelajari melalui kaidah-kaidah fikhiyah. Selanjutnya kita juga perlu mempelajari tentang ilmu sejarah hukum Islam, yaitu tarikh tasyri'. Nah, di prodi perbandingan mazhab juga kita diajarkan untuk memahami sejarah Islam, bahkan sejarah peradaban Islam, kemudian sejarah hukum Islam, yaitu tarikh tasyri'. Nah, itu penting untuk dipelajari sehingga kita dapat mengetahui kenapa pada ulama itu berbeda-beda mazhabnya. Sehingga mazhab Abu Hanifah atau mazhab Hanafi berbeda dengan mazhab Maliki, kemudian berbeda pula dengan mazhab Syafi'i, dan sampai pada mazhab Hambali. Nah, aturan-aturan tersebut mungkin saja berbeda karena ada terjadinya perbedaan tempat dan kondisi waktu. Misalnya seperti di Irak, mereka itu sangat maju sekali sehingga fikih yang ditimbulkan cenderung lebih
kekinian. Jadi mempelajari tarikh tasyri' tersebut juga penting agar kita dapat mengetahui sosiologi hukum, kalau bahasa hukumnya, pada masyarakat abad pertama, abad kedua, dan seterusnya. Nah, selanjutnya mempelajari syariat agama lain, terutama syariat agama samawi, yaitu seperti syariat Yahudi Musa dan syariat Nasrani Isa dan lain sebagainya. Artinya ini merupakan karena bagian dari ilmu fikih muqaran yang ruang lingkupnya juga mencakup syariat, perbandingan syariat antar agama. Kita juga dituntut untuk mempelajari syariat agama lain dengan tujuan untuk melihat bagaimana perbedaan dan apa lebihnya Al-Quran ketika menjelaskan tentang suatu hukum yang berbeda dengan ajaran samawi sebelumnya. Kemudian ilmu selanjutnya yang penting untuk dipelajari adalah ilmu dan hukum positif hasil olah pikir manusia. Nah, ini juga sangat perlu dipahami agar ketika kita mendapati suatu aturan hukum yang dibuat oleh manusia, mungkin saja itu sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam atau dasar-dasar syariat Islam, sehingga aturan itu bisa dilaksanakan dengan baik. Ataupun kalau memang tidak sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam, kita bisa mengupayakan agar apapun yang kita buat ataupun aturan yang kita sesuaikan dengan kondisi kita itu tetap berada pada nilai-nilai tujuan pensyariatan hukum Islam. Nah, ini juga penting untuk kita pelajari ilmu hukum positif, khususnya kita di Indonesia. Kemudian juga kita perlu mempelajari ilmu-ilmu logika. Nah, ilmu logika atau ilmu mantik ini untuk membantah sistem-sistem hukum lain yang tidak memang di luar nalar manusia. Selanjutnya yang kelompok yang kedua yaitu ilmu-ilmu pelengkap atau pembantu. Nah, ilmu-ilmu ini karena kita sudah hidup di zaman modern, mungkin banyak sekali ilmu-ilmu yang tidak dipelajari oleh ulama mazhab dahulu, tapi penting untuk kita masukkan dalam sistem ilmu perbandingan mazhab. Kenapa? Karena terkadang ada beberapa kasus, misalnya kasus tentang penyakit, yang penyakit itu hanya bisa diobati dengan sesuatu yang diharamkan dalam Islam, itu bagaimana kondisinya. Sehingga kalau menurut dokter itu baik digunakan dan tidak ada obat lain seperti beberapa fatwa MPU misalnya, maka itu dibolehkan asalkan tetap sesuai dengan ajaran Islam, yaitu dalam keadaan terpaksa. Nah, ada beberapa MPU itu yang menggunakan ilmu-ilmu pelengkap seperti ilmu kedokteran, ilmu sains, dan lain-lain untuk mengistimbatkan hukum yang ditemui, yang hukum tersebut bersifat kekinian atau hukum kontemporer atau fikih kontemporer. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, silahkan tekan tombol subscribe-nya dan jangan lupa tekan tombol like dan share videonya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.